Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memberikan tutorial perawatan sepeda motor berskala 1000 km pada motor Matic. Oke guys, simak terus videonya dari awal sampai akhir. Let's go. Pengecekan cara kerja gas. Pastikan bahwa handle gas dapat kembali sendiri secara otomatis saat ditarik dan dilepas. Jika handle gas tidak bisa kembali secara otomatis, disebabkan beberapa hal. Biasanya disebabkan kabel gas yang berkarat, kotor, atau sisa pelumasnya yang mengering. Pengecekan saringan udara menggunakan obeng plus untuk membuka cover saringan udara. Jika semua bot sudah terlepas, buka cover saringan udara dan ambil filternya. Jika filter udara kotor, kita harus menggantinya dengan yang baru. Dampak negatif filter udara kotor seperti penurunan performa mesin, peningkatan konsumsi bahan bakar, kerusakan pada komponen mesin, emisi asap hitam. Jika pengecekan saringan udara sudah selesai, pasanglah kembali filter dan cover saringan udaranya. Pengecekan volume dan kualitas oli mesin. Perhatikan warna oli dan posisi level oli. Oli yang berwarna kuning kehijauan atau kuning kekuningan menandakan oli masih baru. Oli yang berwarna payu kecoklatan atau hitam menandakan oli sudah tua. Pengecekan volume minyak rem. Buka tutup tabung reservoir oli rem. Periksa ketinggian minyak rem. Pastikan minyak rem berada di antara garis minim dan maksimum. Jika minyak rem berada di bawah garis minimum, tambahkan minyak rem hingga mencapai garis maksimum. Selain itu, ada juga bisa mengecek kondisi minyak rem dengan cara memeriksa warna minyak rem, memeriksa kebocoran minyak rem, memeriksa tekanan minyak rem, memeriksa panas pada rem. Minyak rem yang berkualitas baik umumnya berwarna jernih atau sedikit kekuningan. Jika minyak rem terlihat gelap atau keruh, kemungkinan terjadi kontaminasi dan perlu diganti. Jika pengecekan volume rem sudah selesai, pasanglah kembali komponen-komponen minyak rem. Selanjutnya, pengecekan kampas rem depan. Lepas baut as velg depan menggunakan kunci ring. Lepas baut kampas rem depan menggunakan kunci T8. Sekarang ukur ketebalan kampas rem menggunakan jangka sorong. Lihat kampas rem sudah tipis atau tebal. Jika sudah tipis, komponen wajib diganti dengan kampas rem yang baru agar tidak terjadinya rem blong. Setelah pengecekan kampas rem sudah selesai, pasanglah kembali komponen-komponen rem. Pengecekan ketebalan kampas rem belakang. Langkah-langkah pertama, lepas knalpot menggunakan kunci 10 bagian lubang X. Lepas baut belakang menggunakan kunci T14. Lepas velg menggunakan kunci shock 24. Setelah semua terlepas, ukurlah ketebalan kampas rem belakang. Pada dasarnya, sistem pengereman tipe tromol dilengkapi dengan indikator keausan. Jika indikator sudah sejajar atau menipis dengan batas maksimal keausannya, maka harus segera melakukan penggantian kampas rem. Jika pengecekan sudah selesai, pasanglah semua komponen-komponen bagian rem belakang. Pengecekan dalam handle rem tromol.
Pengecekan lampu-lampu dan klakson sepeda motor. Jika terjadi kerusakan pada lampu-lampu dan klakson, segeralah diperbaiki. Pengecekan tegangan baterai. Pengecekan baterai motor menggunakan multimeter. Pastikan Anda memiliki multimeter yang berfungsi dengan baik dan aki yang akan diukur tegangannya. Setelah multimeter dan aki siap, atur besar tegangan pada multimeter dengan kabel merah untuk kutub positif dan hitam untuk kutub negatif. Setelah kabel probo terhubung dengan benar, amati hasil pengukuran pada multimeter. Tegangan akan ditampilkan pada skala yang relevan pada layar multimeter. Misalnya untuk tegangan, Anda bisa melihat pada bagian yang bertanda volt atau F. Pastikan untuk membaca hasil dengan teliti dan mencatat tegangan yang terukur. Jika pengecekan baterai motor sudah selesai, pasanglah kembali. Pengecekan visual fan belt. Cara memeriksa fan belt adalah dengan membuka terlebih dahulu cover CVT menggunakan kunci T8. Kemudian lepaskan fan belt. Apabila fan belt tidak putus, maka Anda perlu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa fan belt tidak retak dan aus. Perhatikan lekukan berbentuk huruf V pada fan belt, kemudian tekan bagian tersebut. Apabila terdapat retakan, maka fan belt harus segera diganti. Langkah selanjutnya adalah dengan memperhatikan sisi samping fan belt. Apabila gerigi terlihat sangat tajam, maka fan belt dikategorikan sudah aus dan harus segera diganti. Setelah semuanya selesai, pasanglah kembali cover CVT.
Pengecekan celah katup in dan X. Untuk pengecekan celah katup memerlukan kunci pas, wheeler cage, dan manual servis khusus untuk motor Anda. Pastikan mesin dalam kondisi dingin dan setidaknya telah mati selama beberapa jam. Periksa celah klep menggunakan wheeler cage untuk mengukur celah antara camshaft dan rocker arm dan lifter. Jika celah terlalu sempit atau terlalu lebar, Anda harus menyesuaikannya dengan cara mengendorkan baut pengunci klep. Setelah selesai menyetel semua klep, pasanglah kembali penutup klep dengan mengencangkan baut-bautnya sesuai spesifikasi torsi yang dianjurkan. Pengecekan celah busi. Untuk menyetel celah busi, cukup selipkan bilah wheeler cage sesuai ukuran yang diinginkan dan perhatikan celah antara massa dan elektrodanya. Untuk ukuran standarnya, celah busi motor berada di antara 0,6 mm hingga 0,9 mm, sedangkan pada busi yang punya celah atau gap besar berkisaran 1,0 mm sampai 1,3 mm seperti pada busi laser iridium kepunyaan NGK. Setelah pengecekan celah busi selesai, pasanglah kembali.